Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan hatimu, terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu. Bahkan kami mengucap syukur buat waktu yang indah yang kau beri bagi setiap kami di dalam sebuah kerinduan. Dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22 dengan tema Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, kita bertemu lagi dengan Pendeta Novel. Apa yang menarik dan begitu menjadi sebuah kekuatan dari kisah ini, salah satunya pasti setiap kita tahu tentang cerita ini. Apalagi siapa kita yang aktif ketika di sekolah minggu, pastilah hafal bagaimana kisah perjalanan pemilihan Allah kepada seorang hambanya yang setia, yang taat, yang bernama Nuh. Dan ini adalah kisah setelah mereka melewati air bah yang membanjiri dunia ini ketika itu. Gambaran dunia ketika itu. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, lebih kurang 150 hari air bah itu menggenangi di bumi ini. Lalu sampailah kita ke dalam kisah ini. Saya begitu terpengaruh dengan begitu banyaknya kata keluar yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Lihatlah ayat yang ke-16 mengatakan keluarlah dari bahtera itu. Ayat yang ke-17 suruhlah keluar. Ayat ke-18 lalu keluarlah. Ayat yang ke-19 keluarlah juga dari bahtera itu. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan,
Kenapa ini begitu menggoda saya untuk memulainya? Tidak lain adalah benarlah Nuh itu adalah pribadi yang taat, pribadi yang setia, dan benarlah pemilihan Allah kepada seorang yang bernama Nuh itu. Kenapa saya mengatakan hal itu? Tidak lain adalah kalau kita membaca nats sebelumnya, Nuh tahu air bah sudah surut. Nuh tahu situasi di luar bahteranya, di luar perahunya. Tapi lagi-lagi ketaatan itu, kesetiaan itu, pemilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Nuh tidak mau keluar. Walaupun dia tahu bahwa di luar sudah kering. Kita melihat beberapa kali dia mengirim atau melepaskan burung merpati ketika itu. Tapi intinya adalah Nuh tidak mau keluar sebelum Allah memerintahkannya. Maka saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, ini menjadi kuat setiap kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Adakah kesetiaan, adakah ketaatan itu menjadi bagian dari kehidupan diri kita sebagai pribadi yang dikatakan pribadi yang telah dipilih Allah dalam kehidupan kita? Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, lalu firman Tuhan menceritakan ketika Tuhan Allah mengatakan keluarlah dari bahtera itu, lalu Nuh pun keluarlah. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, lebih lagi situasi ini mengantarkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika firman Tuhan menjelaskan, menjabarkan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, bahkan segala binatang-binatang yang ada di dalam bahteranya. Hal yang pertama dilakukan oleh seorang Nuh, ayat 20 menceritakannya dengan baik. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sekali lagi, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itulah hal yang pertama yang dilakukan. Pilihkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itulah hal yang pertama dilakukan oleh pribadi yang diselamatkan. Oleh seorang pribadi yang telah dilepaskan. Oleh seorang pribadi yang telah dipulihkan. Oleh seorang pribadi yang telah dikeluarkan dari dunia yang carut marut, dari dunia bumi yang penuh dosa. Dia bersyukur. Nuh mendirikan mezbah Tuhan. Dia mengucap syukur. Dia memuji Tuhan. Dia berada di dalam hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan menceritakan, lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan ini menjadi kuat setiap kita, bahwa persembahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari orang yang diselamatkan, dari orang yang dipulihkan, dari orang yang dikeluarkan dari setiap pergumulan kehidupan ini, dari setiap pribadi yang dilepaskan dari jeratan, bahkan godaan si iblis dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah berkata Anda adalah pribadi yang mengimani Anda diselamatkan kalau Anda tidak pernah mendirikan mezbah bagi Tuhan, menaikkan pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam kehidupanmu. Persembahan itu adalah salah satu ciri orang beriman, pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu juga menjadi kuat setiap kita. Kalau Anda merasa Anda beriman, bahwa Anda adalah pribadi yang diselamatkan, rindulah berada bersama Tuhan, berada di hadirat Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bermazmur dengan Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan lihatlah
persembahan itu sampai kepada Tuhan dan menjadi dupa yang wangi, menjadi dupa yang harum sampai kepada Tuhan. Dan benarlah apa yang dilakukan dengan hati, dengan kasih, akan sampai kepada tujuannya, akan memberkati, akan menjadi berkat di dalam kehidupan. Maka saudaraku, itulah yang seharusnya menjadi langkah kita ketika kita mengemani bagaimana karya Tuhan yang telah menyelamatkan. Bahkan seturut dengan tema kita pada saat ini, Tuhan memulihkan kehidupan itu. Artinya apa? Orang yang sudah dipulihkan, bahkan keberadaan seorang Nuh yang telah dipulihkan, dikeluarkan dari godaan, dari macam-macam kejahatan dunia ini, kehidupannya adalah dia melakukan persembahan. Dia membuat mesbah bagi Tuhan. Sederhana mau mengatakan, dia memberikan dirinya, hidupnya untuk Tuhan. Sebab itulah hidup yang sesungguhnya. Orang percaya itu, orang pilihan Tuhan itu adalah pribadi yang selalu berporos kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, berikanlah persembahan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa engkau telah dipulihkan, bahwa Anda telah merasakan arti keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, seperti lirik lagu itu yang mengatakan, seperti pelangi sehabis hujan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak lagi mengutuk bumi, tidak lagi menghadirkan kebinasaan. Ayat ke-22 semakin menjadi kuat kita. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Maka saudaraku, orang yang diselamatkan, orang yang dipulihkan adalah pribadi yang tetap percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Adalah pribadi yang selalu setia dan taat kepada karya Tuhan. Bahkan mungkin kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Nuh. Bahkan sekelilingmu mengatakan engkau gila. Sebab seorang Nuh membangun bahtera, membangun perahu di atas gunung. Tapi Nuh mengajar setiap kita, apapun kata orang tentangmu dalam mengikuti Yesus, apapun yang mencibirmu ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah pusingkan itu. Jangan dengarkan apa kata mereka. Yang penting, engkau dan Tuhanmu terkoneksi dengan baik. Engkau dan Tuhanmu memiliki hubungan pribadi yang terbaik. Dan lagi-lagi, percayalah akan janji Tuhan itu seperti apa yang Tuhan katakan. Bahwa kita akan mengalami musim menabur, musim menuai. Dan percayalah, itu Tuhan telah lakukan dan sedang dilakukan dan juga akan terus dilakukan untuk setiap kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita petik menjadi kekuatan di dalam khotbah kita pada saat ini? Yang pertama, ingatlah makna kata keluar itu, eklesia, ekaleo. Keluarlah dari komunitasmu, keluarlah dari persekutuanmu. Tidak cukup doa saja, dengar firman, apa segala macam itu, bernyanyi jingkrak-jingkrak dan segala sesuatunya. Tidak cukup hanya seperti itu, keluarlah. Banyak orang di luar sana butuh dipulihkan. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan karya keselamatan melaluimu. Lalu apa yang kedua? Pribadi yang dipulihkan, pribadi yang diselamatkan adalah pribadi yang mendirikan mezbah Tuhan, adalah pribadi yang selalu berseru dalam nama Tuhan. Bahkan pribadi yang dipulihkan, diselamatkan itu, ciri-cirinya adalah pribadi yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Tuhan menghadirkan air bah, itu juga adalah bentuk pemulihan. Seperti tema kita saat ini.
Pemulihan atas kecarut-marutan, pemulihan atas kebobrokan, pemulihan atas dosa-dosa yang Tuhan tidak inginkan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka ketika air bah itu hadir, saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan beri kesempatan kedua. Anda telah diselamatkan, Anda mengimaninya, hiduplah di dalam kesempatan itu. Puji, muliakan Tuhan. Lalu apa yang berikut? Nuh adalah pribadi pilihan Tuhan. Lihatlah kesetiaan dan ketaatan seorang Nuh. Dia begitu luar biasa, ketaatan dan kesetiaannya. Maka jadikanlah itu menjadi kuat setiap kita. Bahwa kita harus setia, bahwa kita harus taat. Bahkan mungkin ketika engkau hanyalah minoritas dalam kehidupan ini, tetaplah setia, tetaplah taat. Lalu apa yang berikutnya? Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, hiduplah dalam janji Tuhan. Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Lihatlah pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Pelangi menjadi kuat kita, bahwa hidup ini akan berwarna. Bahwa hidup ini seperti janji Tuhan, akan berbunga-bunga, akan berbinar-binar, menyambut berkat Tuhan, menyambut hadirat Tuhan, menyambut sukacita di dalam Tuhan, memenuhi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, Tuhanmu adalah pemulih. Jadilah pemulih-pemulih di dalam kehidupan ini. Sebab setiap orang butuh dipulihkan. Maka jadilah pemulih itu. Jangan menjadi biang kerok, jangan menjadi penyebar gosip, dan jangan menjadi pribadi yang menghancurkan dalam kehidupan kita. Cukuplah, bertobatlah, kalau selama ini hidupmu bukan menjadi pemulih. Bergerak dan lakukanlah. Anda sudah dipulihkan, maka jadilah pemulih yang sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami ketika kami mengimani Tuhan telah memulihkan kami. Dan itu menjadi kuat kami terlebih ketika Tuhan Yesus memulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami seturut dengan yang Kau mau. Amin.